Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para bapak dan ibu tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tahap demi tahap kita lalui program umroh kita, dan mudah-mudahan para bapak ibu sekalian terus semangat ya, karena tujuan bapak ibu adalah melaksanakan yang inti, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bapak ibu perlu perhatikan. Yang pertama, sesuai dengan perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah umroh bapak ibu sekalian semata-mata karena Allah. Jauh dari kampung kita, jauh dari negara kita, niatin lillahi ta'ala ya, untuk melaksanakan perintah Allah. Biayanya juga sangat mahal. Oleh karena itu biaya yang mahal harus ditebus dengan umrah yang makbul, umrah yang mabrur. Umrah makbul dan umrah mabrur itu semuanya ada di tangan bapak ibu sekalian ya. Pengen mabrur, jadi hal-hal yang membuat kita mabrur itu adalah harus kita lakukan. Yang pertama dengan ilmunya ya, ilmu umrohnya. Oleh karena itu hari ini kita bahas tentang ilmu umroh, biar bapak ibu betul-betul melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga kita punya kesempatan meraih umrah yang makbul dan umrah yang mabrurah. Yang kedua, dipelihara betul ya, dipelihara sikapnya, dipelihara akhlaknya, dipelihara perbuatannya, dipelihara juga perkataannya, terutama pada saat sedang berihram ya. Jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata forno. Mungkin kemarin-kemarin ya kita masih banyol-banyolan yang berbau forno. Nah, ntar sudah pakai ihram itu dipelihara. Kalau pengen umrohnya apa? Mabrur ya. Termasuk juga berbantah, berantem, bertengkar ya. Makanya kata Allah, wala rafasa wala fusuqa wala jida ya. Kemudian umrah yang mabrur, yang makbul itu adalah umrah yang ketika kita lakukan dia lebih baik ya. Sebelum umrah mungkin sifatnya lebih apa, pekerjaannya lebih buruk, tapi ketika pulang umrah itu lebih baik, insyaallah, mudah-mudahan ya. Karena itu tugas kita adalah berusaha untuk supaya ibadah umrah kita mabrur. Tetapi memberikan mabrur yang memakbul itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini bapak ibu sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah. Para bapak dan ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya bapak ibu sekalian juga bukan hanya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah umrah, tapi dengan melakukan ibadah umrah bapak ibu juga berusaha untuk menghapus dosa ya. Semua kita pasti punya apa? Dosa. Nggak ada yang nggak punya dosa. Yang kita bawa mulai dari rumah sampai hari ini, begitu banyak dosa-dosa kita. Dengan umrah, dosa bapak ibu Allah hapus. Rasulullah sudah janjikan itu. Al-umratu ilal umrati kafarah. Dari umrah yang satu menuju umrah berikutnya. Makanya kenapa kita sampai 4 kali umrah? Biar dosa kita yang umrah Allah hapus, dosa orang yang diumrahkannya pun dan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan kalau dia mabrur, balasannya hanya satu, laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi yang mabrur itu balasannya surga. Mudah-mudahan yang umrah dapat surganya Allah. Amin. Yang di alam kubur yang kita umrahkan kelak juga balasannya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga bapak ibu sekalian, bapak ibu nanti akan ketemu dengan Baitullah ya. Karena kita tamu Allah, akan datang ke rumah Allah. Tamu yang baik adalah tamu yang mengikuti aturan
tuan rumahnya. Ya. Ketemu Baitullah, Nabi sudah janjikan juga setiap hari Allah turunkan ke dalam Masjidil Haram 120 rahmat. 60 rahmatnya Allah berikan buat orang yang tawaf. Jadi pekerjaan yang hanya bisa dilakukan di Baitullah, tawaf, itu mendapatkan 60 rahmat Allah. Kemudian 40 rahmatnya Allah berikan untuk orang-orang yang sholat. Ya. Kemudian 20 rahmatnya Allah berikan untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Ya, maka nanti sambil tawaf, sambil berzikir, sambil membaca doa-doa yang kita panjatkan, sambil juga lihat apa? Ka'bah. Itu sudah mendapatkan 20 rahmat Allah. Dan ini hanya diberikan buat orang-orang yang datang ke Baitullah. Dan ini Bapak Ibu, Allah kasih kesempatan bisa bertemu dengan Baitullah, yang di dalamnya sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Luar biasa ya. Makanya nanti menjelang banyak menunggu waktu, ya isi dengan Bapak Ibu boleh mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggal. Namanya qadha sholat ya. Qadha sholat itu boleh kapan aja dilakukan, tidak terbatas waktu. Ya, pokoknya habis subuh boleh, habis asar boleh, mau kapan aja boleh. Ya, kita punya utang sholat begitu banyak, maka sedikit-sedikit kita bayar. Ya, umpamanya usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan, gitu nyebutnya ya, qadhaan, ada kata qadha. Berarti kita membayar utang sholat subuh yang pernah kita tinggal. Satu subuh yang kita lakukan di Masjidil Haram pahalanya berapa tadi? 100.000 kali lipat. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga akan mendapatkan kesempatan tempat-tempat yang sangat mustajab. Setiap doa yang kita panjatkan, pengennya semua doa Allah kabul. Ya, makanya untuk supaya doa-doa kita dikabul, yang pertama perutnya harus bersih dari isi yang halal. Jangan ada yang haram. Mengambil barang orang, mengambil makanan orang, atau Bapak Ibu kemari berangkatnya tidak dengan halal, ya, maka itu yang menolak segala doa kita. Nah, supaya doa kita itu Allah kabul, Allah ijabah, perutnya harus yang bersih, yang halal. Karena Allah itu innallaha thayyibun. Allah itu adalah suci, bersih, dan Allah hanya suka kepada orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbul at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, begitu ya. Jadi Allah itu suka sama orang yang selalu bertaubat dan suka sama orang yang selalu bersih. Dan hanya orang-orang bersih yang bisa masuk surga. Ya, di surga itu tidak ada orang yang kotor. Makanya ketika ditanya, nanti kita di surga berak apa kagak, kencing apa kagak? Jawabannya kagak. Kenapa? Karena berak dan kencing itu kotor. Ya, kalau Bapak Ibu masih penasaran di surga berak apa kagak, jalan aja duluan. Ya, kita doain. Mau ya. Karena surga itu hanya untuk orang-orang yang bersih. Makanya Allah sangat suka dengan yang bersih. Yang kedua, ketika kita berdoa supaya doa kita cepat dikabul oleh Allah, maka carilah waktu-waktu yang mustajab. Nah, itu nanti saat qiyamul lail. Ya, salat malam nanti berjamaah, ibu-ibu nanti akan dipimpin oleh istri saya, bapak-bapak nanti akan dipimpin oleh saya. Kebetulan karena semalam itu kita urusan hotel jelimet ya, darah si Arab itu ya. Orang udah beres semua, katanya bayarannya kurang, ya kan? Pas dicek bener itu yang udah dibayar. Ya, ilah dari tadi saya kata itu saya kata gitu ya. Sabar gitu kan. Sayanya sabar, cuma nungguin pada manyun ini. Orang lama banget ngurusin apaan sih ini. Gitu. Kalau saya urusan udah biasa ya. Cuma kan udah kaki udah pada bengkak ya gitu kan, lama pada ngantuk. Perutnya mah kenyang ya. Cuma mata ngantuk gitu. Nah, rencananya memang kita mau sholat malam kalau memang waktunya ibu-ibu istirahatnya agak banyak. Kan sholat malam itu ada sholat tahajud, ada sholat tasbih, ada sholat taubat, ada sholat hajat dan witir. Tapi berhubung karena malam gara-gara si Arab itu jadi lama ya, jadinya sampai subuhnya pun saya pending dah. Biarin dah biar istirahatnya full. Nah, ternyata akhirnya nenek udah ngayap duluan dia pagi-pagi. Ya kan? Kita lagi mikirin kesehatan mereka gitu kan, udah berapa ngayap dia. Udah duluan. Iya udah gira. Kalau tahu begitu kita ajak sholat aja bareng-bareng ya. Oke.
Jadi para Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti di Masjidil Haram yang begitu luar biasa ya pahalanya, maka carilah berdoa di waktu-waktu mustajab. Yang ketiga, berdoalah di tempat-tempat mustajab. Ini yang susah. Hanya orang-orang menjadi tamu Allah aja. Di mana? Depan Baitullah, di Multazam, ketika tawaf, ketika sa'i, di Sofa, di Marwah, itu di Raudhah ya. Itu semua tempat-tempat mustajab. Dan ini yang mahal saya bilang. Hanya orang-orang yang menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Nah, kesempatan yang mahal ini dengan biaya yang mahal, Bapak Ibu harus manfaatkan semaksimalnya. Ya. Jangan dianggap umroh jalan-jalan senang-senang doang, jangan. Tapi manfaatin itu. Ya, orang kan pengen berdoa, kalau di kampung kita nggak punya kita tempat mustajab. Nah, di sini tempat yang mustajab, nah, kita manfaatin ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di Mekah ini banyak sekali sejarah-sejarah Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai kota Mekah, sehingga Rasulullah beberapa kali diusir dari kota Mekah, balik lagi. Kenapa? Pertama, Mekah itu adalah tempat kelahiran Rasulullah. Biasa kita kan kalau kampung kelahiran ya, pasti pengen pulang kampung, pas selamat juga gitu, balik ke kampung ya. Nah, kota kelahiran itu sangat dicintai oleh siapapun. Rasulullah begitu mencintai kota Mekah. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu karena selalu pengen ketemu dengan Baitullah. Ya, Ka'bah al-Musyarrafah. Baitullah yang ada di Mekah ini. Dan Baitullah itu kiblat umat muslimin jauh di kita, di kampung kita. Sekarang dekat dengan kita, ya kan? Dan yang ketiga, Mekah itu benar-benar banyak sejarah yang nanti akan Bapak Ibu satu persatu. Makanya mohon dibantu doanya ya, supaya ziarah yang tanggal 7 kemarin dilarang oleh muassasah, mudah-mudahan dilarangnya besok-besok dah ya. Sudah puasa begitu ya, doain biar Bapak Ibu bisa ke sini ya. Ya, ziarah-ziarah tempat-tempat yang bersejarah yang benar-benar di Mekah itu luar biasa. Nah, para Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan Rasulullah. Ini juga momen yang sangat mahal. Ya, makanya nanti di Mekah diatur pola hidupnya. Istirahatnya cukup, makannya juga cukup, semua bergizi, berprotein ya. Vitaminnya jangan lupa. Jangan banyak beraktivitas yang tidak begitu penting. Ya. Supaya fisiknya sehat sampai kita ke Madinah. Nanti di Madinah Bapak Ibu akan ketemu dengan Rasulullah. Ya, orang yang selama ini ajarannya, perintahnya selalu kita ikutin. Ya, atiullah wa atiur Rasul. Patuhi Allah dan patuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah, Nabi sudah janjikan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat kepadanya. Jadi orang-orang yang datang akan dapat syafaat Rasulullah. Di yaumil qiyamah nanti dikumpulkan kita bersama Rasulullah karena pernah datang ke rumah Nabi. Siapa yang datang menziarahi kuburanku, maka dia sama menziarahiku waktu aku masih hidup. Jadi Bapak Ibu sama ketemu Nabi ketika Nabi masih hidup. Dia melihat siapa di antar umatnya yang telah datang. Dan ini saya katakan kesempatan yang mahal. Hanya Bapak Ibu nih dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, dikasih cuan yang banyak, sehingga bisa datang berziarah ketemu Nabi. Dan ini mahal banget. Ya, di akhirat nanti hanya syafaat Rasulullah yang kita nanti dan kita tunggu supaya kita bisa masuk dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga berdoa Bapak Ibu bisa kesempatan ke Raudhah. Ya. Karena itu kalau di Madinah satu-satunya tempat yang sangat mustajab berdoa ya Raudhah itu. Ya, maka nanti kita bareng-bareng, laki-laki bareng-bareng, perempuan bareng-bareng, masing-masing schedule-nya. Berdoa ya supaya tasrehnya bisa keluar dan kita bisa masuk berdoa di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tanah Raudhah itu adalah tanah surga. Orang yang pernah icek, duduk, sholat, doa di Raudhah, tanah surga itu menjadi saksi di hadapan Allah. Bahwa inilah hamba-Mu ya Allah yang pernah datang ke Raudhah dan berdoa, sholat di dalamnya. Dan itu yang saya bilang mahal. Makanya orang balik lagi. Ya, karena berapapun kita banyak kekayaan,
Ya kalau tidak membawa kita mendapatkan ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, percuma. Ya kan? Dan ini Allah kasih kesempatan buat Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu juga sekalian, nah ini saya bilang tadi, mudah-mudahan ya paket ziarahnya tidak ditutup. Karena Bapak Ibu nanti akan bisa sholat ke masjid yang pertama kali Nabi bangun ketika Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Masjid Quba. Sholat masuk di dalamnya, pahalanya sama dengan umroh. Ya, kalau di Mekah, umroh kita capek, harus mikot dulu, kemudian harus tawaf, harus sa'i, ya, harus berihram. Tapi ketika kita di Madinah, cukup kita datang ke Masjid Quba, sholat di dalamnya, pahalanya sudah sama dengan pahala umroh. Ya, masih banyak hal-hal yang lain. Oleh karena itu saya katakan tadi, siapkan kesehatannya, fisiknya, ya. Perjalanan kita nih rapat, merayap, padat. Nah, kalau nanti kurang-kurang siap fisiknya, tepar di tengah jalan. Nah, makanya nanti vitaminnya itu selalu dikonsumsi setiap hari 1 kali 1. Ya, makanan kan sudah terpenuhi, gizinya, proteinnya, susunya, sayurannya. Itu sayuran udah ada sayuran tuh. Nah, makan sayuran dimakan. Ada sawi, ada timun, ya. Saya bilang kalau timun itu wajib karena dia itu memberikan meredam panas dalam. Kalau perut Bapak Ibu makan daging, makan sambal dan aneka lainnya, terus tidak diredam dengan obat peredam panas, bibirnya terpecah. Ya, bibirnya terpecah, pada sariawan, pada sakit isit-isitnya. Maka itu timun bagian konsumsi yang harus Bapak Ibu makan. Sayur-sayuran pun begitu. Telur itu nggak apa-apa, sekali makan 2, jangan takut, ya kan? Di rumah kan jarang makan telur rebus, telurnya digoreng, ya, ditambah sama daun kelor, daun bawang. Taruhin terigu, jadi banyak jadinya. Kalau sini utuh telurnya, ya kan? 3, 4 nggak apa-apa, ya kan? Kata orang dulu kalau banyak telur jadi apa? Bisul, ya. Karena orang dulu duitnya dikit, jadi kalau makan telur duitnya mahal gitu, Bu. Makan goreng telur dicampur sama apa tuh? Ya kan? Campur sama terigu, sama daun kelor supaya anaknya babar sekalian semua, ya. Ditakut-takutin dah bisul. Kalau makan ikan apa? Cacingan kayak gitu. Padahal itu semua protein-protein yang sudah disiapkan, ya. Apalagi nanti fasilitasnya sudah lengkap semua kayak sekarang ntar makan siang. Mudah-mudahan, ya. Jadi diisi aja perutnya, nggak apa-apa. Ya, jangan mikirin takut gemuk, ya kan? Karena tenaga kita dibutuhkan di sini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, coba lihatnya, ya. Coba lihat halaman 4, ya kan? Ya, halaman 4. Oke, 30 menit. Ya belum. Nah, terus ayo. Pertama, umrah itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Diawali berihram dari mikot, melakukan tawaf, sa'i, safa marwah, dan cara-cara tertentu diakhiri dengan tahallul. Itu namanya umrah, ya. Melakukan ibadahnya khusus, ya. Ibadah khusus yaitu apa? Berihram dari mikot. Nah, mikot itu adalah tempat niat. Bukan di sini niatnya, ada tempat tersendiri dia. Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Namanya mikot. Mikot itu tempat niat. Ya. Kemudian setelah niat dia melakukan tawaf, sa'i, safa dan marwah. Ya kan? Setelah terakhir baru apa? Tahallul. Nah, umrah itu hukumnya ada 2. Pertama wajib bagi yang pertama kali. Pertama kali dalam seumur hidup wajib. Maka disebut umratul Islam. Sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi umrah itu hukumnya apa? Wajib. Atau umrah itu qada atau nazar. Ya, Bapak Ibu nanti kalau gua gusuran gua umroh. Nah, atau gua kalau sehat dari penyakit gua umroh. Nah, itu nazar tuh. Nah, itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian umrah itu sunnah bagi yang melakukan 2-3 kali dan seterusnya. Makanya supaya umrahnya semuanya wajib, Bapak Ibu nanti umrah kedua, ketiga usahain untuk mengirimi ke orang lain. Ya, usahakan begitu. Boleh nggak kalau saya umrah keduanya buat saya lagi karena dosa saya terlalu banyak? Boleh. Ya nggak apa-apa, ya kan? Sama kayak orang sholat wajib, sholat sunnah begitu ya. Waktu mengerjakan umrah kapan aja boleh. Kapan aja dia 24 jam sepanjang tahun kecuali waktu-waktu dimakruhkan, hari Arafah, hari Nahar dan hari Tasyrik.
hari Arafah pas tanggal 9 Zulhijjah, orang sedang wukuf. Ya, sisa dari itu semuanya boleh. Kapan aja, pagi, siang, bulan ini gitu, boleh. Ya kan? Nah, Nabi sebelum haji melakukan 3 kali umroh, dan itu dilakukan semuanya di bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Syawal. Ya, dilakukan itu. Syaratnya nomor 4, halaman 5. Saya tidak perlu bahas karena kita semua sudah masuk syarat itu. Nomor 5, rukun. Ya. Rukun itu ada berapa tuh? 5 ya. 5-5-nya enggak boleh enggak dikerjain. Nah, bila salah satu rukun umrahnya tidak dikerjakan, maka umrahnya tidak sah. Apa itu? Berihram. Ya, berihram itu adalah berpakaian ihram, laki-laki dan perempuan. Kemudian berihram itu adalah niat. Nah, niatnya itu ada di halaman 14. Ya, ada di halaman 14 niatnya. Niat umroh 14, Pak. Tuh sebelahnya. Nah, itu. Ya, coba ayo. Ada 2 niatnya, ada yang pendek, labbaik Allahumma umratan, ada yang panjang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Coba kita coba ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, karena niat itu harus di hati. Sekarang saya lafazin, Bapak Ibu nyebutin dalam hati. Jangan berisik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati. Nah, ya. Dan terus tuntun gitu. Karena kan Bapak harus niatnya dalam hati, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Bisa maiti dalam hati. Nah, nanti kalau nggak bisa dituntun ntar, ya, sama saja uswatun hasanah ya. Karena kalau nggak niat, Pak, nih baik lagi nomor 5 ya. Kalau nggak niat nggak sah. Ya. Maka dia kalau nggak bisa bilang aja, kan dituntun, dituntun gitu menyebutnya ya. Jangan sampai nggak niat, karena umrohnya nggak sah, ya. Yang kedua setelah niat baru tawaf, ya 7 keliling. Kemudian setelah tawaf baru sa'i, kemudian tahallul bercukur, kemudian tertib. Ya halaman 5 tadi balik lagi. Nah Pak Ridwan nyari-nyari ke sana halaman 5. Baik lagi ya. Kemudian yang nomor 6, wajib umroh. Cuma ada 2. Nah, wajib ini bila salah satu nomor 2 tidak dikerjakan, umrohnya tetap sah, tapi bayar denda. Ya. Contoh, 1, berihram dari mikot. Umpamanya kita ihramnya bukan dari mikot. Ya, tempat mikot udah kelewat, lu nyampe Mekah kita ternyata belum berhenti ke mikot. Nah, umrohnya tetap sah, tapi bayar dam. Pilihannya 1 ekor kambing, kalau nggak mampu berpuasa 3 hari, kalau nggak mampu bersedekah 1 mud. Sekitar 30 real atau 40 real. Ya, umrohnya sah, tapi bayar dam. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan ihram selama melaksanakan ibadah umroh. Nah, hari ini kan nanti Bapak Ibu pakai ihram. Ya. Larangannya itu sudah berlaku sejak mulai niat. Ya, apa itu larangannya? Coba halaman 7. Ya, halaman 7 nomor 8. Ketemu? Ya. Jadi larangan ini untuk laki-laki menggunakan bukan larangan di mana? Larangannya di halaman 8 nomor 10. Ya. Nomor 10. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit. Nah, kalau ternyata ada yang pakai sempak atau celana pendek atau baju atau anduk atau kain sarung, nanti di kamar di hotel ya awas. Kan kamarnya misah tuh. Saya nggak bisa mantau. Ya.
Sampai di kamar ternyata di sarungan. Mau ke kamar mandi. Ihramnya dilepas gitu. Nah, kalau dia lakukan itu, maka dia kena dam. Ya, kena bayar denda. Umrah tetap sah. Dia kalau nggak bayar, nggak sah. Gitu kan? Kemudian memakai sepatu. Nah, yang tumitnya ketutup. Nih. Kalau pakai sepatu, belakangnya dicek. Biar tumitnya apa? Kebuka. Kalau nggak bawa sendal. Iya, pokoknya jangan tumitnya aja, jangan ketutup. Udah, depannya mah nggak jadi masalah. Tumitnya jangan ketutup, ya. Jangan menutup kepala. Pakai peci, pakai ihram gitu ya, dikerubungin gitu. Nah, jangan itu, hati-hati. Nanti tolong sama-sama menegur, ya, mengingatkan. Kemudian larangan bagi perempuan, dilarang berkaos tangan. Ya, jari-jari ketutup. Yang boleh terbuka cuma 2, muka dan telapak tangan. Cuma 2 ya. Nanti kaos kakinya rapat. Nanti secara detailnya kita kasih waktu untuk perempuan. Ya, nanti disampaikan oleh saja Ustadzun Hasanah. Kemudian menutup muka. Nah, termasuk pakai apa tuh? Cadar umpamanya ya. Nah, larangan bagi pria dan wanita dua-duanya. Dilarang memakai wangi-wangian, minyak wangi. Ya, kalau sudah niat. Kalau sekarang mah boleh. Ya kan? Mau pakai ihram mandi dulu, sampoan dulu, minyak wangi dulu gitu, bedak dulu boleh. Ya. Tapi kalau udah niat sampai kapan? Sampai tahallul. Ya, sampai cukur baru boleh tuh larangannya. Ya. Kemudian dilarang memakai dilarang memotong kuku. Makanya kukunya rapi-rapiin, mencukur rambut, mencukur bebuluan yang ada di bagian tubuh, bercumbu, ciuman. Pak Dedi, ciuman ya. Iya Pak Dedi, kan yang muda Pak Dedi. Mana? Ada lagi. Nama belum ada bininya, nomor 2. F3 no. Ya. Terus berbicara kotor yang saya bilang tadi ya kan, melakukan dosa-dosa kecil, mencabut atau merusak tanaman, menikah atau menikahkan atau sebagai saksi nikah ketika sedang berihram ya, itu dilarang. Nah, larangan-larangan itu kalau dikerjakan dia tetap umrohnya sah, tapi harus bayar dam. Makanya nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai umroh ya, mau berangkat ke Madinah 1-2 hari, Bapak Ibu udah berinfak aja tuh. Sama siapa aja terserah, 30 atau 40 atau 50 real lah untuk membersihkan. Selama umrah mungkin ada hal-hal rambutnya keluar, kita nggak tahu kan, aurat terbuka gitu ya, bersihin sendiri aja. Kalau dikumpulin ntar jadi bayar lagi kata Bu Mak. Ya, padahal itu untuk membersihkan diri, itu mah terserah, makanya bayar sendiri aja udah, ya kan? Iya, kan selama di Makkah kita berihram kan, mungkin rambut yang keluar atau ada ngomongan yang porno atau mungkin ada urat yang kita keluar ya. Nah, itu nanti Ibu sedekah sama orang. Maksimal 50 real dah. Untuk membersihkan ibadah umroh Bapak Ibu biar benar-benar bersih. Ya kan? Gara-gara bol kun butuh gasir 50.000, 50 real kagak mau, umrohnya enggak apa? Biasa. Ya, gitu. Jadi enggak dipintain enggak. Itu mah masing-masing, pengen bersih ya dia sedekah gitu ya. Pengen kagak bersih ya. Ya, pakai orang-orang banyak, orang miskin sana. Ya. Orang-orang miskin gitu. Atau yatim juga, saya juga yatim, pas saya yatim juga. Ya. Niatnya apa, Ustaz? Nah, niatnya udah membersihkan aja. Bismillah ya, membersihkan ibadah umrah kita. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pakaian ihram udah aja tadi cukup. Kemudian sunnah berihram nih, sunnah nomor halaman 7. Sunnah berihram itu mandi. Nah, ini yang belum mandi, hari ini mandi. Nah, mandi sunat ihram halaman berapa tuh niatnya? Halaman mandi sunat ihram, hah? 68. 68. Iya. 68. Nah. Nah, dia itu 68 ya. Niat mandi sunat ihram. 68 itu sudah ada. Ya, tuh, niat mandi sunat ihram. Kemudian niat sholat sunat ini nanti di mikot ya. Di sono, ini mah yang ini. Ini sekarang masih niat mandinya doang. Dari sini mandi dulu ya, Ustaz ya. Iya, sini mandi dulu, mandinya seperti mandi hadas besar. Ya.
Terus dandan pakai wangi-wangian boleh, mencukur bubuluan silakan, memotong kuku, sholat sunat 2 rakaat nanti di sana. Yang sholat sunat ini niat ini kan? Ini kan ada tuh. Itu sunnah. Artinya nanti ketika umroh kedua, umroh ketiga, umroh keempat, bapak ibu nggak sempat mandi, udah nggak usah bermasalah. Usah ya Allah sebelum mandi nih gimana ya begitu, nggak usah, tenang aja. Nggak apa-apa, iya kan? Kalau mandi dia dapat apa? Tambahan pahala. Nggak mandi juga nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya tawaf, ya kan, halaman 8. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad sejajar. Dan pada melaksanakan tawaf, posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Ka'bah sebelah sini adanya. Ya. Nanti ke pas Hajar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Di sana nanti ada lampu hijau. Kalau pengen lurus lampu hijau, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah, diawali dan diakhiri dari Hajar Aswad. 7 kali putaran, jangan lebih. Oke. Syarat sahnya ya, ini penting nih. Pertama niat, emang kita udah niat kan mau tawaf umroh, menutup aurat. Nah ini makanya ibu-ibu nanti disampaikan ya. Itu leggingnya, pakai legging, nanti kaos kakinya di dalam. Leggingnya di dalam kaos kaki. Supaya nanti ketika dia naik bus, betisnya nggak kelihatan. Itu tutup aurat. Syarat sah. Kalau auratnya sampai terbuka, maka dia nggak sah. Makanya nanti bapak-bapak pas di kamar, itu jangan ihramnya diganti, tutup sama anduk. Dia jalan ke kamar mandi. Ya kan? Ada yang parah lagi, mamaran deh. Siapa boleh pakai sempak doang ke kamar mandi. Mentang-mentang lanang semua ya gitu ya. Nah ini jangan sampai ya. Kemudian nih syarat sahnya suci dari hadas. Artinya kita punya wudu. Minimal wudu Bapak Ibu bertahan ketika apa? Tawaf. Minimal itu. Karena tempat wudunya agak jauh. Berikutnya suci dari najis, termasuk pakaian kita yang kita pakai. Termasuk sendal. Nanti Bapak kalau nenteng sendal, minimal sendal bawahnya udah dicuci. Ya apalagi kalau baru maya. Nanti kan itu sendal pasti dalam plastik. Plastiknya Bapak tenteng kan? Nah, sendalnya harus apa? Bersih, suci. Karena diajak tawaf dia, ya kan? Kemudian dimulai dari Hajar Aswad, berada di Masjidil Haram, tidak ada tujuan selain tawaf. 7 kali putaran, itu syarat sahnya ya. Sunnahnya ketika tawaf, berlari kecil, ini tidak mungkin kita lakukan karena padat. Ittiba itu ngikut Rasul ya. Kemudian mencium Hajar Aswad, maka mewakili mencium Hajar Aswad itu dengan istilam. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah ini kita cium. Nah ini mewakili. Nah ini adalah sunnah. Ya. Kemudian membaca Allahu Akbar. Setiap bacaan makan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah itu kan itu sunnah ya kan. Berjalan kaki jika mampu, berdekatan Ka'bah jika memungkinkan, tidak berbicara di saat tawaf. Nah itu yang makanya saya bilang kemarin jangan selfie, jangan kongkok. Udah pokoknya zikir aja. Ya. Kemudian berdoa, berzikir, membaca Quran boleh. Ya. Kalau nanti umamnya kagak dengar, ya udah baca Robbana atina fid dunya hasanah atau baca Quran qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid gepek aja itu. Ya, sama itu ya. Nanti ketika putaran kan sama itu kan didorong kan tawafnya kan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau doain tuh anak semua yang ampe 12. Ya. Malah kan 12 iya, doain atu-atu, sebutin atu si anu gitu ya kan. Terus sunnah juga membaca Robbana atina fid dunya hasanah pada rukun yamani. Nah itu sunnah-sunnahnya ya. Jadi syarat sahnya itu adalah berwudu suci. Nah ini penting ya. Terus melambaikan tangan. Nah ini begini nih. Ini dapat pahala ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun mulutnya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tangan nggak begitu ya. Nah begininya udah dapat pahala itu. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam. Oke. Kemudian adab ketika tawaf, melakukan tawaf dengan khusyuk, menghadirkan kebesaran Allah, merasa takut kepadanya, mengenang kehidupan para nabi, memejamkan mata dari sesuatu yang mengagungkan kehusuan. Ya kan nanti kan di keliling kita banyak macam-macam orang. Nah, itu bagaimana caranya Bapak Ibu biar jangan sampai terganggu dengan konsentrasi itu ya. Oke, ini tidak perlu saya bahas karena ini untuk haji. Sa'i mengelilingi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 kali. Dimulai dari Bukit Safa, diakhiri Bukit Marwah. Ya, bukan dibalik. Ya, bukan ini kan Safa, ini Marwah.
Bukan dari sofa terus muter ke marwah, balik lagi ke sofa, satu, bukan. Ya. Tapi dia dari sofa ke marwah, satu. Dari marwah ke sofa, dua. Nah, gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 di sono. Iya, kalau sononya berhenti di sini habisnya 7. Salah hitungnya. Nah, itu ya. Salah ngitungnya ya. Bisa lebih bisa kurang itu, Pak. Iya kan? Bisa 6 bisa 8 itu kan gitu ya. Maka terakhir di sono. Tapi kalau begitu terusin ke marwah. Apanya? Kalau misalnya ya kan pikirannya 7 tapi di sofa. Iya. Berarti kurang 1 ke marwah gitu. Berarti ketinggalan itu, Pak. Nah, ada yang kurang itu berarti Bapak. Iya. Apa kelebihan gitu misalnya kelebihan. Setarnya dari marwah. Dari sofa. Sofa terus ke marwah. 1. Dari marwah ke sofa 2. 3, 4, 5, 6, 7. Kalau udah itu kelewatan 8, 9 gitu. Nah, jangan. Ketinggalan rombongan itu namanya. Makanya jadi kalau biar kagak kelewat bareng-bareng merombongan. Kita larinya kencengan. Iya. Ya. Harus rombongan. Oke. Terus syaratnya dia, syarat sah sa'i itu syarat sah sa'i harus tawaf dulu. Nggak boleh sa'i dulu. Tawaf dulu. Tertib itu beruturan. Menyempurnakan 7 kali putaran, dilaksanakan di mas'a. Mas'a itu maksudnya di antara Safa dan Marwah. Sunnahnya nih, menuju Safa melalui pintu Safa. Segera melaksanakan sa'i setelah tawaf. Ya kan mungkin ada orang yang pulang dulu tidur ke kamar, balik lagi gitu ya. Nah, boleh begitu. Tapi sunnahnya segera. Ya kan bisa jadi kan putar mulus apa dia keluar dulu, nanti bisa begitu. Saya harus ngulang lagi tawaf apa enggak? Enggak, sa'inya aja. Tapi sunnah diapain? Langsung ya kan? Suci dari hadas. Nah, suci dari hadas ini berwudu maksudnya di sini sunnah. Kalau tadi syarat sah di tawaf. Nah, artinya ketika Bapak Ibu nanti sa'i batal, ya kan kentut dan selain, lanjutin aja dah. Enggak apa-apa. Terutama buat perempuan rada susah wudunya karena dia harus buka aurat. Ya, bukan tempatnya yang susah. Buka auratnya rada ribet. Maka nanti ketika lagi sa'i udah kentut, ya terusin aja nggak apa-apa. Karena dia sunnah. Mendaki di Bukit Safa dan Marwah. Ya, taikin ke atas, dikit naik. Jangan korupsi. Udah muter balik ke sono ya. Ya, naikin dikit. Namanya dengkulnya udah nggak kuat, udah korupsi aja. Ya. Terus menghadap kiblat setiap kali di Bukit Safa dan Marwah. Nah kan Bismillahirrahmanirrahim begitu ya. Menghadap ke kiblat itu sunnah. Seandainya juga enggak ngadep juga enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim jalan lagi subhanallah walhamdulillah. Tadi Bukit Marwah Bismillahirrahmanirrahim muter lagi gitu. Itu apa? Sunnah. Berlari kecil di antara lampu hijau. Ya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram ya. Kemudian berjalan kaki bagi yang mampu. Ya, kemudian selanjutnya beruntun. Nanti berurutan ya. Dimakruhkan sa'i, berhenti di tengah-tengah sa'i, duduk di antara Bukit Safa Marwah tanpa uzur, sibuk melihat orang-orang yang sedang sa'i. Ya, udah. Tahallul ini adalah tahallul itu ibarat sholat salam. Kalaupun sudah tawaf, sudah sa'i, kalau nggak tahallul maka belum selesai. Yang kedua, tahallul itu menghalalkan yang tadi diharamkan. Yang tadi dilarang. Larang ngapain? Larang buka aurat, dilarang pakai wangi-wangian, dilarang potong kuku, bubuluan dicabut. Setelah tahallul udah normal lagi. Halal, boleh. Ya, termasuk berhubungan intim, bercumbu, silakan. Boleh udah. Kalau sudah tahallul. Kalau belum tahallul sampai kapanpun belum boleh. Oke. Ada yang ditanya? Ada. Ya. Saya praktekin juga. Pertanyaan saya nih, Guru. Ya. Saya kan pemula ya. Harus praktek dulu, Pak. Iya, betul. Takut salah. Ini di saat kita tawaf, itu kan tawaf jangan dibaca tasbih ya. Nah, waktu kita misal Ka'bah di sana itu, kita harus ini di kiri kan? Iya. Tetap. Terus kita tuh berjalannya, kita ngelihat Ka'bah, apa kita ngelihat ke depan, apa kita boleh begitu muter begitu. Misalnya, Ya. kita di depan misalnya Ya. buka.
nabrak orang. Bukan. Ada istri kita cari-cari, misalnya ambil nyari istri. Saya kan punya istri. Nah, ini di depan ada istri Sini saya. sekarang doang bilang begitu. Di luar mah berjaka ya. Terus misalnya mau nengok itu. Karena ini saya gimana ya? Itu berat. Kan Berat 30. namanya perasaan ya. Terus kita